Pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda? Impian sejumlah caleg artis untuk bisa merasakan empuknya kursi Senayan pupus sudah. Ternyata hasil dari perhitungan sementara KPU menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap calon anggota dewan dengan latar belakang artis hasilnya tidak berbanding lurus ataupun terkait dengan popularitas mereka sebagai seorang public figure. Kita akan berbincang lebih lanjut terkait topik ini di gestur malam hari ini, kursi Senayan lepas genggaman. Sudah ada tamu saya yang hadir malam hari ini, ada Profesor Karim, selamat malam. Selamat malam. Kemudian Pak Fahri, selamat malam. Malam. Kita juga masih menantikan siapa-siapa saja caleg artis yang kemudian diprediksi gagal melangkah ke Senayan. Kita masih akan berbincang, tapi sebelumnya kami menghadirkan dulu informasi terkait siapa-siapa saja artis yang meramaikan bursa pencalekan untuk tahun ini. Meski sebuah ketenaran bukan jaminan untuk seseorang melaju ke Senayan, namun tampaknya hal tersebut tak berlaku bagi para selebritis ini. Sebut saja Anang Hermansyah, Desi Ratnasari, Lucky Hakim, Primus Yustisio, dan Ikang Fauzi. Nama-nama beken yang diusung partai berlambang matahari ini berhasil memperoleh suara yang cukup besar di masing-masing daerah pemilihannya. Selain Partai Amanat Nasional, Partai Golkar juga berhasil memuluskan jalan seleb kondang. Tantowi yang maju di Dapil 3 DKI Jakarta memperoleh suara tertinggi dibandingkan caleg Partai Golkar lainnya. Tak hanya Tantowi, caleg incumbent lainnya, Rahel Maryam dan Jamal Mirdad, lolos ke Senayan dengan diantarkan partai berlambang Garuda. Wajah baru pembalap Moreno Suprapto juga berhasil membalap suara caleg dari partai lain hingga dirinya diperkirakan lolos ke Senayan. Kepopuleran Ricky Subagja dan Yayu Basuki mampu memuluskan jalan mereka menjadi wakil rakyat. Prestasi gemilang yang pernah ditorehkan di kancah dunia membuat Ricky yang diusung Partai Nasdem dan Yayu yang diusung Partai Amanat Nasional berhasil mencuri hati masyarakat Indonesia. Sementara itu, keberuntungan sepertinya kurang berpihak pada selebritis yang juga ikut meramaikan bursa pemilihan legislatif 2014. Seperti pemain sinetron Hengky Kurniawan, caleg DPR RI PAN yang wajahnya kerap menghiasi layar kaca ini hanya mendapatkan dukungan 20.500 suara di Kabupaten Blitar. Nasib yang sama juga dialami caleg DPR RI Partai Demokrat, Vena Melinda. Artis yang sebelumnya menjabat anggota DPR RI 2009 hingga 2014 ini hanya mampu mendulang dukungan di Kabupaten Blitar sebesar 11.681 suara. Vena kalah tipis dengan perolehan suara rival separtainya Nova Rianti Yusuf yang memperoleh 11.990 suara. Anda tadi melihat wajah-wajah siapa saja kemudian pesohor kita yang diprediksi bisa masuk, melenggang ke Senayan, tapi ada juga yang kemudian terjungkal dan gagal menjadi anggota dewan. Saya ke Anda dulu, Prof. Fenomena artis yang kemudian dipercaya bisa mendongkrak suara sebelumnya sangat diragukan, tapi terbukti di 1-2 kasus ternyata ini sukses mendulang suara. Anda melihat sejauh ini pantauannya, hasil sementara seperti apa? Ya, memang popularitas tidak menjamin ya. Tetapi popularitas itu prasyarat bagi elektabilitas. Karena elektabilitas atau keyakinan seseorang untuk memilih itu hanya bisa muncul kalau diketahui. Tetapi secara umum ingin saya katakan bahwa pemilu di Indonesia itu sangat misterius gitu ya. Misterius awalnya, misterius akhirnya. Bila di negara lain berlaku sebuah pemeo, orang-orang berangkat ke pemilihan dengan tanda tanya. Dan keluar dari bilik suara dengan koma. Tapi orang Indonesia pergi ke bilik suara dengan koma dan pulang dengan tanda tanya. Karena begitu banyak hal yang dipertanyakan sampai sekarang gitu. Semula dipertanyakan siapa dia, lalu saya milih siapa. Ketika terpilih apakah dia mampu atau tidak, pertanyaan itu terus menjadi pertanyaan yang besar. Di negara lain tidak. Mereka bertanya-tanya itu sebelum mereka memutuskan. Sehingga setelah mencoblos, memberikan suaranya, mereka membubuhkan koma sebagai pertanda satu babak sudah selesai dan baru melangkah kepada babak berikutnya. Mengapa begitu? Karena mereka yakin benar bahwa pilihannya itu dibimbing oleh preferensi ideologis, preferensi program. Karena kandidat yang tampil itu punya differences, punya perbedaan tentang pilihan jalan yang akan dituju.
Nah, di kita, peta jalan pasca pemilu ini masih tanda tanya. Akan seperti apa wajah parlemen? Jadi masyarakat kita, mohon maaf saya potong, masyarakat kita seperti membeli kucing dalam karung begitu? Lebih dari itu. Lebih dari itu? Lebih dari itu. Kalau membeli kucing dalam karung sudah jelas, dalamnya itu karung, dalam karung itu kucing. Tapi ini kalau bisa sekarang, macan, bisa... oh ini macam-macam gitu. Mengapa? Karena ketika mereka kampanye kan mereka tampil sama. Tampil hanya di baliho gitu ya, pamflet gitu. Kemudian berorasi. Tidak ada bedanya, jargonnya juga sama. Platformnya tidak jelas. Jadi masih mending beli kucing dalam karung ketimbang mencoblos caleg. Oke, baik. Karena hanya sebagian yang kita tahu. Pak Fahri, perilaku masyarakat kita masih seperti itu? Banyak asumsi atau banyak latar belakang kenapa seorang yang tenar itu masuk menjadi calon legislatif atau legislatif. Tapi pada umumnya adalah dasar-dasar dari pemikiran masyarakat Indonesia itu skeptis terhadap figur. Ketika figur itu ditonjolkan, barangkali sebagian orang katakan tidak peduli dia akan salah atau tidak salah, atau benar atau tidak benar. Yang penting bahwa dia orang yang terkenal, orang yang sudah dekat dengan hatinya, kemudian dia pilih. Ini bagi yang lolos. Tapi bagi yang tidak lolos, barangkali faktor luck juga butuh juga harus dipertimbangkan. Kenapa dia tidak masuk atau tidak terpilih. Nah, fokus yang barangkali perlu diperhatikan bahwa perilaku-perilaku seperti ini perlu juga diperhatikan ketika apakah saya totali untuk bisa masuk kepada wilayah-wilayah untuk menjadi calon legislatif atau tidak. Karena bagaimanapun juga banyak alasan-alasan yang memungkinkan bagi kita untuk memilih atau tidak memilih pada soal public figure. Karena pada dasarnya kita sendiri tidak mengetahui apakah dia seorang public figure atau orang benar dalam tanda petik, itu sangat sulit membedakannya gitu. Kira-kira begitu bahasanya. Kalau Anda melihat masyarakat kita sudah cukup dewasa sejauh ini untuk memilih yang benar dan tidak benar ini. Iya, tolak ukur untuk kedewasaan memang sangat sulit ya, karena tidak ada alat ukur apakah dia cukup bijaksana atau tidak bijaksana. Tetapi bahwa seorang public figure ditampilkan bagi seorang parpol itu tentunya banyak faktor juga. Tetapi yang paling umum adalah agar bisa mendongkrak, dengan harapan bisa mendongkrak popularitas suara dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya ada juga sebagian public figure yang juga tidak terpilih. Nah, ketika orang yang tidak terpilih dengan tujuannya yang tidak pas, maka pertanyaannya adalah mengapa caleg-caleg ini sudah dia terkenal tapi kok tidak lolos gitu. Faktor luck, faktor totalitas. Nomor satu faktor luck. Kalau berdasarkan penilaian Anda? Sistem. Jadi kalau dalam psikologi itu apakah pikirannya dengan hatinya itu nyambung atau tidak, itu juga perlu kita perhatikan. Sebab ketika saya yakin dengan hitung-hitungan secara logika, tetapi belum tentu hatinya sinergi. Sama saja kita memberi, tapi hati kita cemberut gitu loh. Tidak membuahkan sebuah simpati buat orang lain. Oke, baik. Prof, kita berbicara mengenai pesohor, tidak hanya artis. Karena kita lihat ada latar belakang dulunya atlet terkenal dan kemudian bisa lolos. Ada beberapa background lainnya, tapi kita menganggapnya sebagai pesohor. Ketika kemudian pesohor ini ditampilkan ke publik, berupaya untuk menarik minat masyarakat, menurut Anda apakah strategi dari partai politik memang cukup sukses dengan ini? Ya, kita melihat ya beberapa legislatif di negara lain banyak yang pesohor, tetapi bedanya mereka tidak muncul tiba-tiba. Tidak muncul tiba-tiba. Contoh misalnya Will Smith ya. Ketika Obama menjadi presiden, dia terinspirasi untuk menjadi presiden juga. Artis Amerika ya? Ya. Bukan asal Bandung ya? Bukan asal Bandung. Asal Bandung. Nah, ketika Obama terpilih jadi presiden, Will Smith terinspirasi untuk jadi presiden. Sadar dengan cita-citanya, lalu ia buka sebuah foundation yang menyantuni anak yatim gitu ya, para pengangguran. Mengapa dia buka itu? Karena dia sadar bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak sama dengan menjadi artis. Untuk menjadi pejabat publik tidak cukup hanya populer, tetapi butuh sebuah tindakan yang bisa meyakinkan mereka bahwa orang semacam Will Smith ini adalah orang-orang yang diyakini sebagai pemegang jabatan yang layak gitu ya. Bukan hanya sekedar yang akan menjadikan jabatannya atau ruang kerjanya sebagai panggung sandiwara gitu ya. Tetapi dengan kemampuannya bermain peran, ia akan melatih empati publiknya. Sehingga ia katakan,
saya akan memberi sebelum rakyat saya meminta, dan saya akan penuhi apa yang mereka sebelum mereka mengatakan itu pada saya. Jadi empati dasarnya. Sudah adakah Will Smith sosok seperti itu di Indonesia? Nanti Prof ya, jawabannya nanti ya. Kita harus jeda. Pemirsa, kami kembali saat lagi.